Shalom sahabat-sahabat BPLTLW, selamat pagi semuanya. Hari ini Kamis 13 Februari 2025, kita akan belajar tentang mujizat. Mujizat yang memuliakan Allah. Sebelumnya yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penjagaanmu sepanjang malam kami tidur dengan nyenyak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memuaskan kami dengan kasih setiamu. Kami mau bersuka cita menyambut kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu inilah yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita yang menerangi jalan-jalan kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Roh Kudus untuk pewahyuan-pewahyuan baru yang Kau ajarkan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Kalau kita ngomong mujizat ya, kira-kira apa yang pertama kali muncul di benak kita? Biasanya ya satu solusi instan gitu ya, instant solution gitu. Bapak Ibu ada yang suka menerima mujizat? Saya dulu juga paling suka yang namanya mujizat. Kalau ada altar call, mujizat itu saya paling cepat lari duluan gitu. Tapi setelah saya belajar, ternyata baru tahu ya kalau namanya mujizat itu awalnya ada krisis gitu. Udah kepepet, udah mentok, tahu-tahu ada way out. Nah saya percaya Bapak Ibu di sini kita semua nggak ada yang mau kan ngalamin krisis duluan, terus baru dapat solusi gitu. Kalau bisa langsung dapat solusi, kenapa mesti didahuluin dengan krisis, kan begitu ya. Nah, saya berharap setelah kita belajar ya topik tentang mujizat ini sepanjang minggu ini, kan ada beberapa instruktur yang sharing-sharing kupas semua itu ya, Bapak Ibu sepakat lebih baik terima berkat daripada ngalamin mujizat gitu ya. Itu harapan saya sih. Ya, sebelumnya saya mau cerita. Saya punya satu teman, sebut aja namanya Pak Agus. Suatu saat beliau itu mengajukan KPR untuk beli ruko. Itu sebenarnya sepintas beliau itu nggak bankable gitu, tapi beliau mengandalkan ordal gitu. Katanya ada orang dalam yang bisa ngatur. Ya beliau fine aja. Terus kan ada deadline-nya itu KPR. Nah pas mendekati deadline-nya ternyata betul tidak di-approve. Waduh, udah kelabakan beliaunya itu. Mungkin ya banding kali ya ke komite kreditnya itu. Sana kemari dia pontang-panting sampai nggak ikut komsel. Kita tanya, loh kemana ini Pak Agus nggak ikut komsel? Oh ya lagi begini begitu. Ya udah kita doain gitu. Entah bagaimana ceritanya, last minute beres gitu loh. Akhirnya KPR-nya di-approve. Terus pas minggu depannya Pak Agus saya kesaksian. Ya dia bilang, waduh saya mengalami pontang-panting begini begitu. Saya pikir memang Tuhan itu kalau nolong selalu last minute ya, heran saya. Kenapa begitu? Kok enggak dari awal Tuhan nolong, tapi ya mungkin Tuhan bermaksud saya belajar sesuatu. Beliau izinkan begini begitu supaya saya bisa rendah hati, saya nggak sombong, ya segala macam lah ya. Intinya itu ada toiling dulu, ada susah payah dulu, kerja keras dulu, baru muncul pertolongan Tuhan di akhir. Sering ya Bapak Ibu dengar seperti ini ya. Nah saya pikir juga begitu dulunya. Tapi setelah belajar ternyata juga enggak. Karena kebenaran firman-Nya bilang begini di Yesaya 65:24. Sebelum kita berseru Tuhan sudah menjawab. Di Mazmur 50, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, aku akan menjawab, memberitahukan hal-hal besar yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Yeremia 30:15, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu enggan. Nah, kata-kata kamu enggan ini saya garis bawain. Artinya kita nggak mau tinggal tenang dan percaya, maunya percaya pada orang lain gitu. Kita maunya yang instan gitu. Saya lanjutkan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya di Amsal. Di Efesus 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Nah, jadi Bapak Ibu, artinya sejak di awal Tuhan sudah mau kasih tahu. Cuman kita yang keras hati, kita yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan orang lain. Alih-alih tanya Tuhan, kita terlalu confident dengan itu tadi, orang dalam, koneksi, bahkan orang pintar dalam tanda kutip. There is no such thing as a freelance. There is no truly free ya Bapak Ibu. There is nothing is truly free gitu. Selalu ada konsekuensi. Nah, makanya hanya Tuhan yang bisa berikan itu semua.
dengan sukacita. Ada shalom ya, tidak ada konsekuensi. Konsekuensi ini artinya apa? Ada stres, wah jangan-jangan dengan orang dalam nanti ketahuan bagaimana ya, sudah habis duit, malah nggak approve ya, kayak teman saya tadi itu Pak Agus. Ada intimidasi. Nah ini terus ya, pendakwa kan siang dan malam. Itu bikin celah, akhirnya stres, akhirnya sakit. Gitu. Jangan salah ya, iblis juga bisa buat mujizat loh. Tapi ada konsekuensinya di belakang. Pokoknya yang namanya mujizat itu kalau dari Tuhan itu memvalidasi, mengkonfirm firman Tuhan. Apa itu? Shalom itu tadi. Gitu. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau orang lain dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah ini yang disebut toiling. Ya. Loh Pak, tapi kan ini wajar. Kalau ada masalah ya cari way out kan. Masa diam aja gitu. Ya betul itu nggak salah, tapi buat orang dunia, tapi buat kita anak-anak Tuhan nggak seperti itu caranya. Makanya kita belajar. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri atau orang lain, kalau betul berhasil, wah kita sombong, merasa hebat nih, gua nih bisa, yang lain nggak bisa ya, tapi ternyata gua bisa itu. Tapi kalau nggak berhasil, wah jangan-jangan Tuhan ini sutradara di balik semua nih, ya, salah paham jadinya. Nah Bapak Ibu, saat kita lahir baru, kita tuh punya identitas yang baru, termasuk juga otoritas di dalam Kristus. Cuman kita nggak melatih. Akhirnya apa? Oh tetap ya udahlah, lahir baru saya jadi Kristen gitu. Fasilitasnya tidak dipakai, sehingga kita nggak ngerti. Ya nggak dipakai karena kita nggak ngerti. Makanya kita perlu belajar ya supaya ngerti dan kita bisa mengutilize itu fasilitas yang sudah Tuhan berikan. Dan ujung-ujungnya mentok. Baru berharap pasrah, mengharap mujizat. Kenapa nggak tanya dulu sih di awal? Bagaimana ya Tuhan baiknya supaya kita nggak muter-muter gitu. Nanti Tuhan bisa arahkan. Contohnya, oh kalau kondisi begini, ya sudahlah ke dokter A, ke dokter B, minum obat ini, minum obat itu. Treatmentnya apa? By the way, kita nggak tahu juga ya bahwa dokter obat itu juga dari Tuhan loh. Jadi jangan salah paham kita anti dokter, anti obat. Enggak. Cuman kita nggak mau, oh mikir-mikir sendiri, mendingan ke sini, mendingan ke situ. Enggak. Tapi kita tanya Tuhan dulu. Memang yang terbaik adalah kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi yang terbaik gitu. Ya. Jadi kita itu namanya bertobat ya, memperbarui pikiran. Saya sadar Bapak Ibu hal ini tidak mudah ya, apalagi saat kita menghadapinya, saat kita berjalan di padang pasir itu, memang nggak mudah menghadapinya. Tapi ada satu solusi yang Tuhan Yesus tawarkan, dan solusinya simple. Apa itu? Percaya saja. Ya, percaya, fokus, dan percaya pada firman-Nya bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Tuhan yang berperang buat kita. Bukan berarti terus percaya tok, tidak ngapa-ngapain. Enggak. Paulus di 2 Tesalonika pasal 3 berkata berdoa dan bekerja. Ya enggak kerja, ya enggak. Jadi mesti bekerja. Tapi bekerjanya bukan karena untuk toiling, tapi bekerjanya untuk mengambil berkat. Ini konsep berpikirnya yang dibetulkan, mindset yang dibetulkan. Tuhan mau kita mengalami berkat daripada mendapat mujizat ya, melewati krisis. Tapi pilihan di tangan kita. Dan good news-nya, kalaupun sampai terpaksa melewati krisis, Tuhan tetap setia. Dia tetap mengatur semuanya supaya mendatangkan kebaikan sesuai yang Roma 8:28 catat. So, sebagai reminder, mari kita ingat Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Aku yang kaya jadi miskin, supaya kamu yang miskin itu jadi kaya karena kemiskinanku. Aku yang hidup itu jadi mati, dibangkitkan supaya kamu yang mati dihidupkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dari it is finished. Kalau selama ini salah pikir, salah pengertian, ya sudah, jangan sesalin. Karena semakin kita sesalin, semakin kita tidak memandang fokus pada kebenaran firman Tuhan, jadi celah buat si pendakwa itu yang menyalahkan terus, kamu sih kapok, kamu sih gitu ya. Yesaya 43 ayat 18-19, jangan ingat-ingat hal yang dulu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, kita perlu voice, bukan noise. Supaya kita tidak wasting time, kita tidak toiling, kita tidak muter-muter di padang gurun. Ada satu great news. Pertama, mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat itu apa sih? Merubah air jadi anggur. Artinya,
untuk jadi anggur itu kan perlu waktu ya. Waktu yang lama semakin enak anggurnya. Pada saat pernikahan kan biasa sesuatu yang the best yang kita hidangkan buat tamu-tamu. Nah, jadi saat air dirubah jadi anggur, itu apa yang ditebus Tuhan, yang diredeem Tuhan? Waktu. Bagi Tuhan itu, Tuhan adalah Alfa dan Omega, dia yang ciptain waktu. Jadi dia bisa merubah air dalam anggur dalam sekejap itu. Mungkin terlihat masalah buat kita, tapi Bapak Ibu, jangan fokus masalahnya, fokus firman-Nya, karena itu yang memberikan kekuatan. Itu di sana ada solusi. Sebagai kesimpulan, nomor 1, it is finished on the cross. Just believe and fokus pada kebenaran firman-Nya Bapak Ibu. Itulah voice-nya, itulah kebenarannya di atas kenyataan. Yang kedua, kalau sudah terlanjur, ingat Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja, ngatur semuanya nih, meskipun ribet, meskipun ruwet, tapi kita percaya Tuhan akan bereskan. Ya, karena dia Tuhan yang baik. Dia tetap mau ada solusi buat kita. Meskipun itu harus melewati krisis, Tuhan tetap berikan solusinya. Ada miracle. Yang terakhir, setiap mujizat yang dari Tuhan itu memvalidate, mengkonfirm firman-Nya. Jadi ini yang perlu kita pegang. Kalau tidak ada konfirmasi di firman, berarti bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tutup hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami sepakat menolak semua kegelisahan, semua kekhawatiran, karena kami tahu itu bukan daripada-Mu. Karena kekhawatiran itu tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan kehidupan kami. Kami tidak mau itu Tuhan, kami menolak. Kami mau fokus pada kebenaran firman-Mu daripada kenyataan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam kondisi seperti ini pun Engkau tetap mengatur semuanya supaya baik Tuhan. Engkau kirimkan orang-orang yang menguatkan kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang selalu mengajar kami akan kebenaran firman-Mu. Mengingat-ingatkan setiap kebenaran benih yang sudah ditabur itu. Sehingga firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok ya. Tuhan Yesus memberkati.